Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Amma ba'd. Ayyuhal asatidzah al-kiram wa li akhina al-ustadz Muhammad Alif hafizahullah ta'ala, dan juga kepada segenap tulab Ma'had Nidal Islam yang kami cintai sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada ikhwan dan akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan memberikan istiqomah kepada kita dalam thalabul ilmi. Sebelum kajian kita mulai, tablik akbar bersama Al-Ustadz Muhammad Alif hafizahullah ta'ala, ada beberapa yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah kami ucapkan kepada beliau ya, Al-Ustadz Muhammad Alif LC hafizahullah ta'ala, ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum bi Ma'had Nidal Islam Walari Kendal. Jadi seperti ini kondisinya Ma'had Nidal Islam. Kemudian yang kedua, kami sekaligus mewakili dari panitia Ma'had Nidal Islam yang bekerja sama dengan kajian sunnah Walari. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas kehadiran antum sekalian yang telah mempersiapkan diri untuk mengambil faidah yang akan beliau sampaikan nanti terkait tentang materi 10 prinsip ya, tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, kami selaku mewakili panitia dan juga mengurus Ma'had Nidal Islam serta muassasah Nidal Islam, bila ada sesuatu hal yang sifatnya kurang atau tidak berkenan di dalam hati antum sekalian, maka kami meminta maaf sebesar-besarnya. Dan juga yang ketiga, hendaknya bagi ikhwah sekalian, ikhwan dan akhwat, untuk mempersiapkan diri untuk mengambil faidah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Muhammad Alif al-Sihbullah ta'ala. Jadi beliau ini termasuk dari alumnus Jami'atul Azhar di Kairo, Mesir. Jadi teman kita dulu waktu belajar sempat ketemu. Jadi sempat ketemu waktu kita berada di Kairo. Dan beliau juga menghadiri beberapa majelis, ya, majelis ulama yang itu adalah salah satu sumber kita untuk belajar mempelajari ilmu di Mesir sana. Jadi beliau beberapa menghadiri, ada Syekh Usamah Al-Qusi Allah Ta'ala, dan juga Syekh Masdi Arafat, dan juga beberapa masyayikh yang lainnya yang ada di beberapa belahan daerah yang ada di kota Kairo dan juga sekitarnya. Kemudian beliau saat ini aktif sebagai pengajar sekaligus Ra'isul Madrasah Tsanawiyah di Ma'had Al-Imam Al-Bukhari Karanganyar, Solo. Jadi insyaallah ya, ilmu yang beliau dapatkan selama
menimba ilmu langsung dari masyayikh yang ada di Mesir, bisa kita ambil manfaatnya. Dan juga saat ini juga beliau aktif di beberapa kajian serta dakwah, ya, lembaga dakwah dan pendidikan. Maka ini pun juga sesuai dengan kondisi kita yang ada saat ini adalah di Ma'had Nidal Islam, ya. Jadi untuk meningkat waktu, ya, kami persilahkan kepada beliau, fa'alaihi tafadhal masykur ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para thulabil ilmi dan para asatidzah, para jamaah semuanya yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang dan di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ini semuanya, kita berkumpul, kita bermajlis, dan kita melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita dicatat oleh Allah sebagai ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembahasan yang akan kita sampaikan, kita teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dari sahabat Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid." Kata sahabat Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, suatu hari aku mendatangi Nabi dan beliau sedang duduk di masjid. Faqultu lahu, maka aku pun mengatakan kepadanya, "Jitu liatlubal ilm." Ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menuntut ilmu. Aku datang kepadamu untuk belajar. Faqal, maka Nabi mengatakan, "Marhaban bi talibil ilmi." Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Dan kita semuanya yang hadir sama-sama belajar. Kita semua yang hadir sama-sama berharap untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bekal bagi kita untuk bisa beribadah dengan benar, menjadi bekal bagi kita untuk dimudahkan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini juga disebutkan dari Al-Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu wa rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Idza ra'aitu ashabal hadis faka'anni ra'aitu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau aku melihat para pengikut sunnah, kalau aku melihat orang-orang yang mengamalkan hadis Rasulullah, faka'anni ra'aitu ashab Rasulillah, seakan-akan aku melihat para sahabat Rasulullah. Dan ini diriwayatkan atau disebutkan dari Imam Syafi'i dan Imam Al-Fudail bin Iyad. Maka menggembirakan, membahagiakan ketika kita melihat seorang muslim dia mengamalkan sunnah, seorang penuntut ilmu dia bersemangat di dalam mencari dan mempelajari sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala
bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah, para santri, para jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita akan membahas tentang 10 prinsip manhaj ahli sunnah. 10 prinsip dan pokok penting yang diyakini dan harus dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan sebelum kita masuk pada prinsip ini, ya, yang pertama kita akan menyebutkan tentang ahli sunnah secara singkat. Siapa mereka ahli sunnah wal jamaah? Para ulama menyebutkan ahli sunnah wal jamaah adalah mereka al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Maka mereka adalah ahli sunnah. Dan ahli sunnah wal jamaah ini tidak terikat dengan zaman tertentu, tidak terikat dengan daerah tertentu, sehingga siapapun yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah di waktu dan zaman kapanpun dia, dan tinggal di negeri manapun dia, selama dia berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, maka dia adalah ahli sunnah. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, ketika Nabi menyebutkan tentang perpecahan, ya, begitu banyak di tengah umat ini. Maka ketika Nabi ditanya siapa yang selamat, siapa mereka yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, aima ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku. Mereka berpegang dan mereka beragama, mereka berkeyakinan, mereka beramal, mereka beribadah seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka itulah ahli sunnah wal jamaah. Kita jumpai, ya, di kota ini ada ahli sunnah, di kota sana ada ahli sunnah, di zaman ini ada ahli sunnah, di zaman sana ada ahli sunnah. Semua mereka ahli sunnah selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dan apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, 10 prinsip yang akan kita sampaikan ini adalah kita ambil dan kita pilih dari apa yang dituliskan oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam risalahnya min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Dan prinsip ini insyaallah sudah dipelajari semuanya dan sudah disampaikan oleh para asatidzah, tapi kita ingin saling memberikan, ya, mengingatkan, kemudian juga saling memberikan nasihat agar kita semakin kuat di dalam berpegang kepada prinsip ini dan agar kita tidak lupa akan prinsip-prinsip yang harus kita ikuti. Prinsip yang pertama para jamaah, al-aslul awwal, prinsip pertama dari prinsip aqidah dan prinsip manhaj ahli sunnah, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Prinsip pertama dan prinsip utama ahli sunnah adalah beriman dengan rukun iman yang 6. Ya, ingat, setiap prinsip ini kalau kita pegang, setiap prinsip ini kalau kita yakini, maka di situ adalah bantahan untuk prinsip-prinsip ahli bid'ah. Jadi prinsip yang pertama, beriman dengan rukun iman yang 6. Baik, pertanyaannya, kalau ada yang beriman dengan rukun iman tersebut, tapi cuma 5, ya, kurang dari 1, apakah disebut sebagai ahli sunnah? Adik-adik, disebut ahli sunnah tidak? Nah, ada berapa prinsip tadi? Keimanan kita kepada rukun iman yang berapa? 6. Kalau seandainya beriman kepada rukun iman tersebut 5 saja dan kurang masih 1, sebut ahli sunnah tidak? Tidak disebut ahli sunnah. Maka 6 rukun ini harus terpenuhi, harus diyakini. Kurang dari 1 maka bukan ahli sunnah. Contoh, ya, firqah dan kelompok Qadariyah. Qadariyah mereka menafikan dan mengingkari apa? Takdir, tidak percaya kepada takdir. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, tapi tidak beriman kepada takdir. Maka mereka bukan daripada
ahli sunnah. Sehingga ini harus dipegang, ya, pegang erat prinsip ini, dan tidak sah keimanannya sampai terpenuhi 6 rukun tersebut. Oleh karena itu banyak disampaikan oleh para khutbah, para penceramah tentang rukun iman yang 6. Tapi ada titik penting yang jarang disebut. Ketika mereka menyebutkan rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Titik. Ya. Tidak disebutkan lagi perinciannya. Ada yang mengatakan rukun iman yang pertama beriman kepada Allah, bahwa Allah pencipta, Allah yang memberikan rizki. Titik. Tidak cukup. Harus dijelaskan bahwa beriman kepada Allah mencakup keimanan kita kepada 3 tauhid. Beriman kepada Allah maknanya adalah kita meyakini tentang rububiyah Allah, kita meyakini tentang uluhiyah Allah, kita meyakini tentang asma dan sifat Allah. Ini harus terpenuhi sehingga sah keimanannya. Kalau beriman kepada Allah tapi hanya beriman bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, kemudian dia berbuat syirik kepada Allah dalam perkara uluhiyah, tidak sah keimanannya. Maka harus terpenuhi. Beriman kepada Allah maknanya adalah beriman kepada 3 macam tauhid. Kita yakin Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang maha berkuasa, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita yakin hal itu, maka kita harus tunaikan tauhid yang kedua. Kewajiban kita adalah menunaikan hak Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Apakah cukup? Tidak cukup. Kita harus meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, pencipta ini, Allah memiliki nama-nama yang indah dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Tayyib, kalau seandainya seorang hamba dia beriman dengan tauhid rububiyah, dia beriman dengan tauhid uluhiyah, tapi dalam tauhid asma dan sifat, tayyib, dia tidak percaya, dia mengingkari kalau Allah itu memiliki sifat, atau dia mentakwil sifat Allah, tidak percaya kalau Allah punya wajah, maksudnya wajah adalah pahala. Dia tidak percaya kalau Allah punya tangan, maksudnya tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Maka ini ada yang tidak beres tauhidnya. Jatuh dia dalam perkara bid'ah-bid'ah. Maka prinsip ahli sunnah yang pertama, beriman ya terhadap rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah dengan keimanan yang 3 tadi. Keimanan yang 3. Ya, bukan berarti kalau tauhid, ya, beriman kepada Allah dengan meyakini 3 tauhid, berarti Allah itu ada berapa? Ada 3, bukan. Ya, karena ada dari kalangan orang-orang yang menyimpang menuduh kita, kalian berarti meyakini Trinitas. Tidak. Orang yang meyakini Trinitas berarti dia muslim apa kafir? Kafir. Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Tapi kita meyakini qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Tidak cukup, kita juga harus beribadah bahwa Allah satu-satu yang berhak diibadahi. Allah memiliki nama yang indah, Allah memiliki sifat yang sempurna. Itu harus diyakini, dipegang. Ya. Kemudian beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitabnya, dan termasuk kitab ya yang Allah turunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad, adalah kitab Al-Quran. Dan ini wajib diimani. Yang pertama, kita mengimani bahwa Al-Quran sebagai mukjizat yang Allah berikan, Allah turunkan kepada nabinya. Dan kita mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan ciptaan Allah. Paham ya? Salah dalam hal ini jatuh pada perkara bid'ah. Maka harus yakin. Kalau ditanya Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, dan bukan makhluk, bukan ciptaannya. Kita beriman kepada hari akhir, bahwa kita semuanya nanti ya akan dibangkitkan oleh Allah, kita akan dihisab oleh Allah, kemudian akan ada banyak kejadian-kejadian di hari akhir. Ya, harus diimani semuanya.
Kemudian kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Apa yang terjadi semua telah diketahui oleh Allah. Apa yang terjadi sudah dicatat oleh Allah. Apa yang terjadi kehendak Allah. Maka apa yang terjadi, maka kita mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sudah ditakdirkan dan sudah dikehendaki oleh Allah. Karena orang yang percaya kepada takdir, beriman kepada takdir, hidupnya akan tenang. Tinggal dia berusaha. Yang menentukan hasilnya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini harus dipegang erat-erat. Prinsip yang pertama, sebagaimana yang disebutkan Nabi dalam hadis. Hadis siapa? Hadis siapa yang ingat rukun iman ini? Hadis Jibril. Ahsantu. Dalam hadis Jibril, ya, hadis yang panjang ketika Jibril datang kepada Nabi, Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni mal iman." Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, ini dipegang erat-erat. Beriman dengan rukun iman yang 6. Tadi kita sebutkan prinsip ini prinsip ahli sunnah. Siapa yang tidak sempurna dalam keimanannya terhadap rukun iman yang 6, maka dia tidak sah keimanannya. Dia masuk pada golongannya qadariyah, ya, yang mengingkari takdir. Kalau dia tidak beriman kepada Al-Quran dan dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah, maka dia masuk pada golongan firqah Jahmiyah. Jadi harus dipegang erat-erat prinsip ini. Kemudian prinsip yang kedua, al-aslu tsani. Prinsip yang kedua, al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan ini Anda yakin antum sudah pelajari semuanya. Kita mengingatkan lagi, prinsip yang kedua yang harus dipegang erat oleh ahli sunnah adalah keyakinan bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya, iman itu adalah ucapan dengan lisan. Iman itu adalah keyakinan dalam hati. Iman itu adalah amalan anggota badan. Yazidu bit ta'ah. Iman itu bisa bertambah karena sebab ketaatan. Semakin banyak amal soleh yang dilakukan, semakin tinggi keimanannya. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan keimanan itu berkurang karena sebab maksiat. Bahkan iman bisa hilang apabila seorang hamba melakukan pembatal keimanan. Ya, ini prinsip ahli sunnah. Maka tidak cukup keimanan itu dengan lisan saja. Tidak cukup keimanan itu dalam hati saja. Tidak cukup. Harus terpenuhi tadi. Kalau ada yang mengatakan saya beriman tapi tidak mau beramal, ya, tidak mau beramal, maka ini tidak dari bagian ahli sunnah. Ahli sunnah terpenuhi ucapan, hati, dan anggota badan, tidak bisa dipisahkan. Makanya sebagian orang ketika kita ajak sholat, kita ajak mereka beramal soleh, atau yang muslimah disuruh pakai jilbab, tutup auratnya, jawabannya apa biasanya? Yang penting hatinya baik, yang penting akhlaknya baik. Tapi mereka bohong. Kalau hatinya baik, pasti mereka akan mengamalkan perintah Allah. Kalau mereka tidak beramal, berarti ada yang sakit di hatinya. Kalau mereka akhlaknya baik, pasti mereka akan tutup auratnya. Pasti mereka akan menjalankan perintah Allah. Itu menunjukkan akhlaknya buruk. Ya, maka kewajiban kita beriman dengan lisan, mengucapkan kalimat syahadatain. Tayyib, ini lisan, tapi dibuktikan dengan keyakinan hati, yakin apa yang terkandung dari makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dibuktikan dengan amalan, dia tunduk, dia taat, dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini baru mukmin, mukmin yang sebenarnya. Ya, kemudian al-imanu yazidu bi ta'ah, bertambah dengan banyaknya ketaatan. Semakin hamba itu ketaatannya
bertambah, amalannya bertambah, maka semakin tinggi keimanannya. Semakin berkurang, ya, karena sebab maksiat akan terus berkurang dan berkurang. Kita tahu dalam hadis Nabi SAW, al-iman bid'un wa sittun wa bid'un wa sab'un atau bid'un wa sab'una syu'bah a'laha wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi mengatakan bahwa iman itu memiliki berapa cabang? Sebagian 63 atau 73 lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Antum bayangkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak butuh tenaga kuat, tidak butuh biaya baik, tidak butuh biaya, tidak perlu bayar, tidak butuh waktu panjang. Ucapkan la ilaha illallah, bertambah keimanan, semakin tinggi keimanan dan tingkatan yang paling tinggi. Qaulu la ilaha illallah, ucapan dengan lisan. Kayak iman tadi, ucapan dengan lisan la ilaha illallah, tapi diucapkan saja, jangan dinyanyikan. Ya, ada orang yang menyanyikan la ilaha illallah ribuan kali sampai tidak jelas itu ucapan la ilaha illallahnya, tapi imannya tidak bertambah. Kenapa? Karena tidak mengikuti tuntunan Nabi. Karena ucapan la ilaha illallah bukan untuk dinyanyikan, tapi untuk dibaca sebagai zikir. Ya, ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Ya, yang kedua adalah keimanan, cabang keimanan yang paling rendah, menyingkirkan bahaya dari mana? Dari jalan. Contohnya apa, Mas? Contohnya apa? Ada duri, diinggirkan karena orang mau lewat, mau jalan. Ada kerikil, diinggirkan enggak? Diinggirkan kalau membahayakan. Tapi kalau jalannya di aspal, tidak di aspal berarti kerikil semua, diinggirkan? Enggak, dibiarkan. Ya. Berarti apa saja yang mengganggu orang berjalan, tayyib, maka disingkirkan. Ini cabang keimanan. Cabang keimanan. Menggunakan apa? Anggota badan tidak? Anggota badan. Ya. Salat kita, semua kita datang ke masjid untuk belajar. Ini adalah anggota badan. Keimanan. Keimanan. Bahkan termasuk dari menyingkirkan bahaya di tengah jalan. Kemudian yang ketiga, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dan cabang dari keimanan. Rasa malu apa? Rasa malu apa di sini? Yang terpuji, rasa malu untuk berbuat dosa, rasa malu untuk melanggar syariat. Itu terpuji. Tapi kalau malu untuk datang ke majelis ilmu, malu untuk bertanya tentang ilmu, malu untuk belajar, ini malu yang tercela. Tidak boleh malu kalau mau belajar, tidak boleh malu kalau mau tahu. Ya, karena kalau mau belajar kemudian malu, mau tahu dia malu, kemudian tidak bertanya dan tidak belajar, akhirnya apa? Akhirnya malu-maluin. Malu-maluin. Makanya belajar. Termasuk yang wanita, tidak boleh malu. Kalau dia mau belajar, belajar. Tidak paham dia tanya. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ni'man nisa nisa'ul ansar." Ni'man nisa nisa'ul ansar. Sebaik-baik wanita al-ansar, istrinya para sahabat al-ansar. Kenapa? Lam yakun al-haya yamna'uhunna min an yatafaqqahna fid din. Karena rasa malu mereka itu tidak menghalangi untuk belajar. Sehingga para wanita al-ansar mereka datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ij'al lana yawman. Ya Rasulullah, khususkan untuk kami satu hari agar kami bisa belajar. Karena kalau para sahabat mereka bisa datang kepada Nabi kapan saja, sholat 5 waktu bersama Nabi di masjid, bertanya kepada Nabi, menghadiri majelis Nabi. Tapi para sahabat mereka merasa kurang, mereka merasa kalah, sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, jadikan satu hari untuk kami sehingga kami bisa belajar. Jadi mereka tidak malu untuk belajar. Kemudian Nabi khususkan satu hari untuk para sahabat, dan Nabi memberikan pelajaran kepada mereka. Maka keimanan yang harus diyakini oleh ahli sunnah tadi, bahwa iman ini bertingkat-tingkat.
Sehingga iman ini bertambah karena semakin banyak melakukan amal soleh dan ketaatan. Iman berkurang karena sebab maksiat. Iman bisa hilang apabila melakukan salah satu pembatal keimanan. Nah, di sini harus diyakini dan dipegang erat-erat bahwa prinsip ahli sunnah ini berbeda dengan prinsipnya kaum khawarij. Kaum khawarij mereka meyakini tentang iman seperti kita. Iman itu ucapan, keyakinan, dan amalan. Tapi yang membedakan dengan ahli sunnah kaum khawarij, mereka meyakini kalau imannya itu berkurang karena sebab dosa, terlebih dosa besar, maka berarti dia keluar dari Islam, dikafirkan. Itu yang membedakan dengan kita. Khawarij tidak boleh imannya berkurang. Imannya berkurang karena sebab melakukan dosa. Kalau sudah melakukan dosa besar, maka berarti dia dikafirkan sama Khawarij. Kalau ahli sunnah tidak. Iman bertambah, iman berkurang. Ya, Muslim tidak maksum. Ada yang melakukan dosa kecil, dosa besar, tapi tidak dikafirkan. Mukmin dengan keimanannya berkurang karena sebab dosa dan kemaksiatannya. Ya, dan ini harus kita pegang erat-erat ini. Kemudian selanjutnya, tadi kita sebutkan juga bahwa keimanan harus dengan amalan. Tanpa amalan, maka ini masuk pada firqah Murji'ah. Ingat ya, kelompok Murji'ah. Karena kelompok Murji'ah ini, firqah Murji'ah ini, mereka meyakini bahwa iman itu cukup dengan lisan. Sebagian firqah Murji'ah yang kedua, iman itu cukup dalam hati saja. Sebagian firqah Murji'ah yang ketiga, iman itu hanya lisan dan keyakinan saja. Amalan tidak. Makanya banyak tersebar di masyarakat, mereka secara tidak langsung mereka itu meyakini keyakinan Murji'ah sebenarnya. Pak sholat, dibilang yang penting hati nih, ya nggak? Yang wanita, Mbak, Bu, pakai jilbab, tutup auratnya, yang penting akhlaknya. Ya benar seperti itu. Mereka punya hujah, punya dalil. Dalilnya apa? At-taqwa hahuna, kata mereka. Yang penting hatinya, takwa itu di hati. Ya, takwa di hati, tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Makanya Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum, wala ila amwalikum, wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa, wajah, harta kalian. Allah melihat kepada hati dan dan amalan kalian. Tidak cukup hati dan amalan kalian. Sehingga dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah sebutkan, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Iman digabung dengan amal saleh. Ini prinsip ahli sunnah yang kedua. Kemudian al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga dari prinsip ahli sunnah, adamu takfir murtakibil kabair. Prinsip yang ketiga, ahlu sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ingat, ahli sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini prinsip manhaj ahli sunnah. Ya, dan prinsip ini berbeda dengan prinsipnya kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Kaum Khawarij dan Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar ini kafir. Mu'tazilah tidak mengkafirkan langsung, malu-malu mereka. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir. Berarti apa? Tidak jelas identitasnya, muslim atau kafir, tidak jelas. Tapi Mu'tazilah dengan Khawarij, kelompok dua ini, mereka sepakat di akhirat meyakini bahwa pelaku dosa besar, ya, hukuman di akhirat adalah kekal di mana? Di neraka. Sampai-sampai para ulama mengatakan Mu'tazilah makhanithul Khawarij. Mu'tazilah itu adalah bencong-bencongnya Khawarij. Paham bencong, Mas? Ya, kenapa disebut bencong? Karena tidak jelas sikapnya. Ya, tidak jelas sikapnya.
Kalau Khawarij pemberani, tapi beraninya dalam perkara yang ngawur. Pelaku dosa kafir, makan riba kafir. Terus orang yang di luar kelompoknya kafir. Kalau Mu'tazilah tadi apa? Tidak berani mengkafirkan, tapi punya keyakinan sama. Ya, nah sehingga disebut nggak jelas mauqifnya, nggak jelas sikapnya. Inilah bencong-bencongnya siapa? Khawarij. Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah pertengahan. Pelaku dosa besar kurang imannya, tapi pelaku dosa besar dia mukmin, tetap dia beriman, keimanannya masih ada, tapi dia tidak sempurna ya imannya. Mukmin bi imani, fasikun bi fisqi. Ini prinsip yang ketiga, dan inilah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Sehingga pelaku dosa besar diminta untuk bertobat. Tobat. Allah bukakan pintu tobat. Ya, apapun dosa yang dia lakukan, tobat. Karena dengan tobat Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Dengan bertobat Allah akan cintai dia. Dengan bertobat Allah akan gantikan keburukan menjadi kebaikan. Pelaku dosa besar ada kesempatan untuk bertobat. Nah, lihat orang-orang kafir ketika mereka masuk Islam, bertobat tidak? Bertobat, dia mengucapkan kalimat tauhid. Maka ketika dia bertobat, Allah ampunkan dosanya. Yang tadinya dia kafir menjadi muslim. Para sahabat, sebagian besar sahabat saat itu mereka masuk Islam. Dahulunya mereka apa? Musyrik. Dahulunya mereka musyrik, tapi ketika mereka mengucapkan kalimat syahadatain, mereka masuk Islam, Allah ganti dari kesyirikan menjadi iman, dosanya diganti menjadi pahala. Apalagi dosa-dosa besar yang dilakukan orang yang beriman, kalau dia bertobat Allah ampunkan dosa-dosanya. Ya, Allah katakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum apa? Tuflihun. Bertaubatlah kalian semua. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang yang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Yang dipanggil orang yang beriman, bukan orang kafir yang dipanggil Allah. Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Tidak ada ruginya bertobat, bahkan dia akan mendapatkan keberuntungan. Ya? Bahkan dia akan mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat yang lain Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang dipanggil lagi oleh orang yang beriman. Maknanya orang yang beriman itu tidak maksum. Dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat. Berarti Allah tidak kafirkan dia. Allah tetap panggil dia dengan panggilan apa? Keimanan. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, setiap ayat kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengar baik-baik, pasang telinga baik-baik, pasang hati baik-baik, karena di situ nanti akan ada perintah atau akan ada larangan. Antum perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, perintah untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, perintah. Setiap ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka orang yang beriman ketika melakukan dosa tidak dikafirkan, tapi dia ajak tobat, ayo tobat, kembali kepada Allah. Bahkan Nabi mengatakan at-taubatu tajubbu ma kana qablah. Taubat itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Al-Islam yahdimu ma kana qablah. Islam, orang yang masuk Islam, maka dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadatain, Allah hapuskan dosa-dosa dia yang lalu. Tidak dikafirkan. Ya. Nah, kalau dia ternyata melakukan dosa besar selain syirik, ya, dosa besar di sini selain syirik, kemudian meninggal sebelum dia bertaubat, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampunkan dia, masuk surga. Kalau Allah berkehendak yang lain, harus diazab dulu, disiksa dulu, dibersihkan dulu, baru dimasukkan ke surga. Maka orang yang beriman kembalinya di mana? Di surga. Ada yang langsung, ya, ada yang harus melewati cara yang lain.
Nah, prinsip yang ketiga ini berbeda dengan prinsipnya siapa tadi? Khawarij, bantahan untuk Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, kalau ada yang menuduh kita, oh yang itu ngaji di sana itu hobinya apa? Mengkafirkan kaum muslimin di luar golongannya. Wallahi, ahli sunnah orang yang paling sayang kepada umat ini. Orang yang paling sayang kepada umat ini. Ahlu sunnah, orang yang menjaga lisan, tidak mudah memvonis saudaranya seiman menjadi kafir, tidak pula mudah memvonis saudaranya seiman menjadi ahli bid'ah. Berat. Imam Ahmad mengatakan ikhrajun nasi minas sunnah syadid, mengeluarkan seorang dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah itu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah, apalagi sampai mengeluarkan orang yang beriman dari agamanya, divonis kafir. Alhamdulillah, ahli sunnah menjaga itu semuanya. Ya, tapi kalau ada yang casingnya sama, ya, pakaiannya sama, tata cara sholatnya sama, tapi dia hobi mengkafirkan kaum muslimin, wallahi bukan dari ahli sunnah. Bukan dari ahli sunnah. Ya, karena untuk vonis menghukumi seorang kafir itu adalah haknya para ulama. Mereka yang punya ilmu, bukan kita. Sehingga kita menjaga lisan kita. Kemudian selanjutnya tambahan pada poin yang ketiga ini, ada firqah yang sesat menyesatkan, yaitu firqah Murji'ah. Berbeda dengan kaum Khawarij tadi. Kalau Khawarij meyakini pelaku dosa besar apa? Kafir. Tapi ada lawannya dari Khawarij, lawannya Murji'ah. Apa yang dikatakan oleh Murji'ah? Orang yang melakukan dosa, bahkan dosa besar sekalipun, maka tidak berpengaruh kepada keimanannya. Imannya tetap sempurna. Imannya seperti imannya Jibril. Ini kelompok sesat menyesatkan. Makanya firqah Murji'ah ini disenangi oleh ahli maksiat. Orang-orang ahli maksiat dia suka dengan pemikiran Murji'ah. Kenapa? Ya, tidak perlu beramal, imannya sempurna. Berbuat dosa sekalipun dia tetap imannya sempurna. Ini firqah menyesatkan. Firqah menyesatkan Khawarij, firqah menyesatkan mana? Murji'ah, ahli sunnah pertengahan. Ya. Kemudian al-aslur rabi', poin yang keempat, wujubu ta'ati wulati umuril muslimin fil ma'ruf. Al-aslur rabi', wujubu ta'ati wulati umuril muslimin fil ma'ruf. Sebagai ahli sunnah kita memiliki prinsip, dan prinsip ini ya disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam hadis-hadisnya, yaitu prinsip yang keempat, kewajiban untuk mentaati penguasa kaum muslimin, mentaati para pemimpin kaum muslimin dalam perkara kebaikan. Ingat, fil ma'ruf, dalam perkara kebaikan, bukan dalam segala perintah, tapi dalam perkara kebaikan. Ya, ini adalah prinsip yang harus kita pegang. Selama pemimpin dan penguasa tidak perintahkan kepada maksiat, tidak perintahkan kepada kesyirikan, kepada kekufuran, maka perintah-perintahnya yang tidak bertentangan dengan syariat wajib kita ikuti. Ya, wajib kita ikuti. Ini ahli sunnah, dan ini yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tadi kita sebutkan ada kata panggilan kepada orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, ati'u Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin-pemimpin di antara kalian. Pemimpin dari kaum muslimin di antara kalian. Baik. Lihat apa yang membedakan dari tiga perintah tadi. Yang pertama perintah taat kepada Allah. Yang kedua perintah taat kepada Rasul. Yang ketiga kepada siapa? Kepada penguasa dan pemimpin. Apa yang membedakan? Kata para ulama, ketaatan kepada Allah, ati'u Allah, dikatakan ati'u, ada kalimat ati'u, taatilah Allah. Ini ketaatan yang mutlak. Wa ati'ur rasul, ada kalimat ati'ur rasul, taatilah Rasul, ketaatan yang mutlak, tidak bisa ditawar. Kemudian yang ketiga, wa ulil amri minkum. Apa yang beda di sini?
Tidak ada kalimat ati'u. Paham maksudnya? Langsung Allah katakan wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Maksudnya apa? Kata para ulama, ketaatan kepada pemimpin dan penguasa itu muqayyad, terikat dalam perkara-perkara kebaikan, tidak mutlak. Karena mereka manusia biasa. Kadang mereka perintahkan kebaikan, kadang mereka perintahkan maksiat. Kadang ada pemimpin yang adil, ada pemimpin yang apa? Yang zalim. Makanya ketaatan kepada pemimpin dan penguasa terbatas dalam perkara kebaikan. Apa maksudnya? Nah, ayat yang demikian, tayyib. Kemudian prinsip yang demikian ketika disampaikan kepada umat, kadang mereka tidak paham. Mereka menuduh kita bahwa kalian itu tutup mata, semua perintahnya diikuti, semua yang diperintahkan diikuti meskipun maksiat. Bukan. Kita jelaskan fil ma'ruf, dalam perkara yang baik. Dalam perkara yang baik. Bahkan Nabi SAW juga menegaskan di dalam hadisnya, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan patuh kepada pemimpin. Mendengar dan patuh kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang jadi pemimpin kalian itu seorang hamba, budak. Budak, bayangkan antum budak, ya, seorang budak kemudian bisa jadi pemimpin. Ketika dia menjadi pemimpin, maka wajib ditaati. Jangan bilang lagi, oh dia kan budak, sedangkan saya orang merdeka, kenapa saya taat? Tidak. Nabi katakan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Apa maksudnya? Nah, ketaatan kepada pemimpin ini dalam perkara yang ma'ruf. Oleh karena itulah ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada prinsip ini, dan ini berbeda dengan firqah-firqah yang menyimpang seperti Khawarij. Khawarij tidak maunya pemimpin yang maksum. Kalau ada pemimpin yang zalim, berontak. Kalau ada pemimpin yang zalim, ya, celah habis-habisan. Ada pemimpin yang zalim, kemudian turun ke jalan, serbu mereka, gulingkan mereka. Ini manhaj dan prinsipnya Khawarij dan Mu'tazilah. Ahlussunnah tidak demikian. Ya, Ahlussunnah tetap taat dalam kebaikan. Meskipun zalim, meskipun zalim, tapi yang ditaati kebaikannya. Selama dia tidak jatuh pada kekufuran yang nyata. Illa antaru kufrun bawaan, kecuali engkau dapat pemimpin itu jelas-jelas kufur yang tidak perlu diperselisihkan lagi. Jangan, oh enggak, dia kufur, dia kafir. Kafir menurut siapa? Menurut kelompoknya. Kafir menurut siapa? Menurut jamaahnya. Tidak bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan, na'am, as-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf 'ala al-mar'il muslim. Ya, kewajiban bagi setiap muslim, as-sam'u wa ta'ah, as-sam'u wa ta'ah illa an yu'mara bil ma'siyah. Fa idza umira bil ma'siyah fala sam'a wa ta'ah. Kecuali kalau perintahkan maksiat, jangan ditaati. Orang tua kita wajib ditaati tidak? Ada Dek? Wajib ditaati. Ya, apakah mutlak tanpa batas? Tidak, terikat. Kalau orang tua kita perintahkan maksiat, diikuti. Nah, tolong apa Pak? Belikan minuman. Maksudnya minuman apa ini? Apa orang bilang ciu, ya? Nah, tolong belikan. Terus bagaimana jawabnya? Mohon maaf Pak, saya tidak bisa membantu yang ini. Ya, oh ini birrul walidain nih, anak harus belikan nih. Tidak boleh. Nah, tolong belikan apa? Rokok. Wah, ini birrul walidain ini, nanti dapat upahnya. Tidak boleh. Kenapa? Maksiat. Paham maksudnya? Ini maksiat. Sama begitu juga pemimpin. Kalau sudah perintahkan kepada maksiat, tidak boleh ditaati dalam kemaksiatan tersebut. Tapi di sisi yang lain, di waktu yang sama, tidak boleh memberontak dan mencelanya. Terus apa yang harus kita lakukan? Nasihati dia, doakan dia, beri masukan dia. Ya, itu prinsip ahli sunnah. Tapi berbeda Khawarij. Tidak mau tahu dia, pemimpin zalim langsung kafir. Ya, maka
prinsip yang keempat tadi adalah mendengar dan patuh kepada pemimpin dan kepada penguasa kaum muslimin dalam perkara yang apa? Yang baik. Ingat, dalam perkara yang baik. Baik. Kemudian al-aslul khamis, prinsip yang kelima, tahrimul khuruji ala ulati umuril muslimin. Prinsip yang kelima ini masih menyambung dengan prinsip yang keempat, yang harus dipegang oleh ahli sunnah adalah larangan untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Larangan untuk memberontak ya kepada pemimpin kaum muslimin. Baik. Kita kembali pada ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Siapa yang dimaksud pemimpin dan penguasa ulil amri dalam ayat tersebut? Kata para ulama, yang dimaksud dengan ulil amri terjadi perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan adalah pemimpin dan penguasa beserta ulama. Ada yang mengatakan pemimpin dan penguasa saja. Mereka yang memegang tampuk kepemimpinan, mereka yang berkuasa di negeri tersebut, itulah ulil amri yang harus ditaati dalam kebaikan. Paham maksudnya? Ini disebut siapa tadi? Ulil amri. Taib. Datanglah sebagian orang, ana nggak mau samu wa ta'ah, mendengar dan patuh kepada pemimpin negeri ini. Kenapa? Karena pemimpin negeri ini bukan khalifah, bukan amir, bukan khalifah. Ini menunjukkan kejahilan. Yang dimaksud dengan ulil amri kata para ulama adalah penguasa dan pemimpin di negeri tersebut dari kalangan kaum muslimin. Apapun gelarnya. Paham apapun gelarnya? Di Indonesia gelarnya apa? Di Indonesia gelarnya apa? Presiden. Di Saudi gelarnya apa? Raja, Malik. Tayyib. Di Brunei Darussalam gelarnya apa? Di Brunei atau di Oman Sultan. Tayyib. Tayyib. Di Malaysia gelarnya apa? Raisul Wuzara, Perdana Menteri. Datang lagi kita balik ke Dubai atau ke Kuwait, gelarnya apa? Syekh. Syekh atau Amir. Ini semua gelar. Kalau di Mesir gelarnya apa, Ustaz? Sekarang gelarnya Rais, presiden. Kalau dulu gelarnya Fir'aun. Fir'aun itu nama penguasa, gelar penguasa. Nanti kan ada ya sila Ramses 1, Ramses 2. Cuman udah terlanjur jelek. Jadi siapa aja yang jelek, siapa aja yang buat maksiat, siapa aja yang kufur, biasanya orang kalau nyebutnya apa? Dasar Fir'aun gitu kan? Ya, jadi jelek. Setiap negeri punya gelar untuk pemimpinnya. Paham? Ada yang bergelar sultan, bergelar amir, bergelar syekh, bergelar malik, bergelar rais wuzara. Semua itu ulil amri. Ya. Dan kewajiban kita adalah semua taat dalam kebaikan. Kenapa kita harus mengikuti ini? Karena perintah Allah dan Rasulnya. Onda, kalian cari muka. Wallah, kami sudah punya muka dan wajah. Apa nyari muka? Ngapain? Karena perintah Allah dan Rasulnya. Oh enggak, kalian nyari kursi, enggak butuh kursi, kami sudah punya kursi. Yang butuh kursi biasanya mereka yang rebutan kursi. Ya enggak? Karena perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini prinsip Ahlussunnah. Maka yang tuh melihat setiap kitab akidah dari zaman Imam Ahmad, bahkan sebelum Imam Ahmad sampai hari ini akan disebutkan prinsip ini. Kewajiban mendengar dan patuh kepada pemimpin dan penguasa dalam kebaikan. Larangan dari memberontak. Nah, khuruj dan memberontak kepada penguasa, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan ada 3 macam. Yang pertama, khuruju bil lisan. Dia mencela, dia mencaci maki, dia menghibah pemimpin dan penguasa. Ini adalah pemberontakan secara lisan. Yang kedua, khuruju bil qalbi. Dia tidak meyakini ini penguasa sebagai ulil amri. Dia tidak meyakini ini penguasa harus ditaati. Tapi dia tidak berani melawan, menunggu kesempatan. Ini khuruj dalam hati. Yang ketiga, khuruj bil abdan. Dia keluar memberontak dengan anggota badannya, dengan senjatanya. Paham? Ada 3 macam. Dan termasuk di situ adalah khuruj bil qalam.
Ya, mereka yang memberontak dengan tulisan-tulisan. Aman tuh. Di atas mimbar dia cela penguasa, di atas mimbar dia caci maki penguasa. Ini pemberontakan. Maka dari itulah para ulama ketika menyebutkan siapa mereka Khawarij, kenapa mereka disebut sebagai Khawarij? Karena mereka keluar dan membangkang kepada pemimpin yang sah. Sebagian ulama mengatakan Khawarij pertama kali muncul adalah mereka keluar di masa pemimpinnya siapa? Uthman bin Affan. Sebagian ulama mengatakan Khawarij pertama kali keluar dan memberontak pada khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi ulama mengatakan bibit dan bibit ya, butir-butir Khawarij itu sudah muncul di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang munafik. Dzul Khuwaisirah ketika dia menuduh Nabi dan mencela Nabi ketika Nabi membagi harta fai atau harta ghanimah, Nabi dikatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil." Wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Engkau belum berbuat adil dalam pembagian. Bayangin Anda. Khawarij, mbahnya Khawarij ini sudah nuduh dan mencela siapa? Nabi tidak buat adil. Jadi jangan heran kalau ada Khawarij hari ini hobinya menuduh pemerintah, hobinya menuduh penguasa, siapapun penguasanya tidak buat adil. Setelah itu Khalifah Uthman dituduh tidak berbuat adil oleh Khawarij, para pengikut Abdullah bin Sabah Yahud. Uthman dikepung rumahnya, Uthman didemo rumahnya. Makanya bapak demonstran dalam sejarah Islam adalah Abdullah bin Sabah Yahudi. Abdullah bin Sabah Yahudi, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian memprovokasi kaum muslimin untuk memberontak dan mendemo Utsman bin Affan. Ini bapak sejarah dalam sejarah Islam. Demonstran itu dari Yahudi. Sekarang ya diikuti oleh kaum muslimin, oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian setelah itu mereka apa yang mereka lakukan? Disembelihlah Utsman bin Affan. Jadi tidak heran kalau keturunannya, pengikutnya sampai hari ini hobinya adalah mencela penguasa. Sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Bukan sekedar dituduh tidak adil, dikafirkan oleh Khawarij. Yang akhirnya Ali bin Abi Thalib pun dibunuh oleh Khawarij. Ya, ini mereka para sahabat mulia. Menantu Nabi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang dijamin dengan surga, pemimpin yang sudah ditazkiyah, dipuji oleh Nabi sebagai pemimpin yang adil, tapi bagi Khawarij belum adil. Jadi tidak heran kalau Khawarij hari ini selalu mencela pemimpin, semuanya pemimpin, tidak ada yang adil bagi mereka. Ya, jadi maka prinsip yang keempat, larangan untuk memberontak kepada penguasa, baik dengan lisan, dengan tulisan, atau dengan apa? Keyakinan atau dengan anggota badan. Karena ini berat. Ketika sudah memberontak, maka yang ada adalah keburukan, kehancuran, kebinasaan yang akan diterima oleh kaum muslimin. Tidak ada dalam sejarah sampai hari ini pemberontakan menghasilkan kebaikan. Kata para ulama, yang ada akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Berapa nyawa yang melayang? Berapa rumah yang hancur? Berapa banyak fasilitas milik pemerintah dan milik kaum muslimin yang dihancurkan dalam pemberontakan? Ya, di mana rasa keamanan hilang, dicabut oleh Allah. Cabut oleh Allah. Karena sebab mereka melakukan hal itu. Maka dari itulah Nabi SAW mengingatkan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang mendapati dan melihat, menjumpai pemimpinnya, kemudian pemimpin yang melakukan hal-hal yang menyimpang dalam perkara agama, dia tidak suka karena dia menyelisih syariat, dia tidak suka kepada pemimpinnya karena sebab melakukan hal yang melarang, yang melanggar syariat. Apa yang harus kita lakukan? Falyasbir. Nabi katakan sabar kalian. Ingat, Nabi katakan falyasbir, sabar kalian. Hadapi kezaliman pemimpin dengan kesabaran. Kaum Khawarij mengatakan, siapa yang menjumpai pemimpin yang zalim, falyakhruj, keluar berontak. Antum pilih wasiat Nabi atau provokasinya Khawarij? Wasiat Nabi. Wasiat Nabi. Nabi katakan falyasbir. Kesabaran di situ ibadah.
Kesabaran di situ bukan kita merendahkan diri, menghinakan diri, bukan. Ibadah. Tapi ketika kaum muslimin tidak lagi dia berpegang dengan apa yang dinasihatkan oleh Nabi, yang ada malah semakin terhina. Yang ada mereka akan mendapatkan berbagai macam cobaan dan ujian yang lebih besar daripada sebelumnya. Yang lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, innakum satalqawna ba'di athara. Sesungguhnya kalian akan menjumpai pemimpin-pemimpin yang dia mementingkan urusan dia pribadi. Dia korupsi, dia ambil hak rakyat, dia tidak tunaikan hak rakyat. Kalian jumpai demikian. Apa kata Nabi? Innakum satalqawna ba'di athara fasbiru. Nabi bilang, fasbiru, sabar kalian. Sabar. Kalian masih bisa ibadah, kalian masih bisa bekerja, kalian masih bisa aktivitas yang bermanfaat. Sabar. Dan ini sudah dikabarkan Nabi, pasti akan ada pemimpin demikian. Nabi katakan, fasbiru. Ya Rasul, sampai kapan kami harus sabar? Sampai kapan kami harus sabar? Kan biasanya gitu orang. Sampai kapan kami harus sabar? Apa nunggu nanti kemudian berganti lagi? Sampai kapan? Kata Nabi, fasbiru hatta talqawni alal haud. Sabar kalian sampai kalian berjumpa dengan aku di telaga haud. Sampai kalian wafat. Sabar di atas prinsip ini. Kenapa? Kalau kita pegang prinsip ini, maka Nabi SAW akan kita jumpai nanti di telaga haud. Dan kita bisa minum dari air telaga haud. Siapa yang minum? Lam yadma' atau la yadma' ba'daha abada. Tidak akan pernah haus selamanya. Makanya dalam sebagian riwayat dikatakan, ketika segolongan dari umat Nabi hendak menghampiri telaga haud, maka di sana ada penghalang. Ada penghalang, fayuhalu baini wa bainahu. Ada penghalang di antara aku dengan orang-orang tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, ummati. Dalam riwayat yang lain, ashabi. Ya Allah, mereka umatku ya Allah. Kenapa dihalangi untuk minum di telaga haud? Maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau. Mereka merusak, mereka membuat aturan baru dalam agama, mereka merubah syariat. Kemudian para ulama menjelaskan hadis ini. Siapa mereka orang-orang terhalang untuk minum telaga haud? Mereka al-khawarij, wasyi'ar rafidah, dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka. Dikatakan oleh para ulama syurah al-hadis. Maka hati-hati para pemberontak, hati-hati mereka yang tidak mau sam'u wa ta'ah, mereka yang hobinya mencela penguasa, mereka yang selalu merendahkan penguasa. Hati-hati. Bahkan Nabi SAW mengancam. Nabi mengatakan, man ahana sultanallah fil ard ahanahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang merendahkan pemimpin Allah di atas muka bumi, Allah akan merendahkan dia pada hari kiamat. Ya akhi, kita tadi katakan bahwa ketaatan kita ibadah, bukan karena mencari jabatan, bukan mencari wajah, bukan mencari kursi, bukan. Ibadah perintah Nabi. Ini prinsip Ahlussunnah yang harus dipegang. Lihat Imam Ahmad rahimahullah, kesabarannya Imam Ahmad dalam menghadapi pemimpin yang zalim, bahkan kezalimannya sudah masuk pada kekufuran. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan, karena di lingkungan khalifah tersebut adalah ulama-ulama yang sesat menyesatkan dari Jahmiyah dan Mu'tazilah, di mana pemimpin saat itu perintahkan umat untuk mengucapkan kalimat kufur, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini kalimat kufur. Tapi sabarnya Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad dipenjara, dicambuk, kemudian datang para fuqaha Baghdad, datang murid-murid Imam Ahmad, mereka semuanya mengeluhkan, wahai Imam, perintahkan kami, fatwakan kepada kami untuk memberontak. Coba apa kata Imam Ahmad? Ad-dima, jagalah darah kaum muslimin. Wahai Imam, ini fitnah, harus segera diselesaikan. Ad-dima, akan ada fitnah yang lebih besar lagi.
akan ada fitnah besar lagi kalau sampai terjadi pemberontakan. Makanya kalau ada yang menuduh bahwa dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah, ini dakwah yang anti penguasa dan pemerintah, ini tuduhan yang batil. Tuduhan yang batil. Kita saja melarang umat ini ya untuk memburukkan, membuat kejelekan, memfitnah dan mencela penguasa, apalagi sampai memberontak. Tuduhan-tuduhan itu tidak pernah terbukti sampai hari ini. Makanya penguasa dan pemerintah bersyukur, berterima kasih dengan dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah, karena mereka ikut bertanggung jawab menjaga keamanan negerinya. Karena kita yakin bahwa hidup di negeri ini bukan hanya kita, akan ada anak cucu kita yang mereka butuh keamanan di negeri ini. Maka kita punya kewajiban yang sama. Ini prinsip yang keberapa tadi? Yang kelima harus dipegang. Kemudian prinsip yang keenam, al-aslus sadis, hubbus sahabah, mencintai para sahabat. Mencintai para sahabat. Ini prinsip yang keenam. Dan termasuk dari prinsip ahli sunnah adalah kita menjaga lisan dan hati kita. Jaga lisan dan hati kita. Untuk apa? Untuk tidak mencela dan mencaci para sahabat. Tapi hati kita gunakan untuk mencintai para sahabat. Lisan kita gunakan untuk mendoakan kebaikan para sahabat, untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat, untuk menyebarkan apa yang disampaikan oleh para sahabat. Al-Quran sampai kepada kita melalui para sahabat. Hadis Nabi sampai kepada kita, jalurnya siapa? Sahabat. Jalurnya sahabat. Bahkan para sahabat Nabi SAW, mereka lah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, yang dipilih oleh Allah untuk membawa risalah setelah nabinya. Mereka manusia terbaik, manusia pilihan yang Allah firmankan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Para muhajirin wal ansar, orang-orang yang pertama termasuk Islam, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Bayangkan kalau Allah sudah ridha kepada mereka, kebaikan yang akan mereka terima, surga yang akan mereka dapatkan. Dan Nabi puji para sahabatnya, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku, para sahabat. Mereka manusia terbaik. Tidak ada pilihan bagi kita yang hidup setelah mereka kecuali mencintai dan mendoakan mereka. Ya, ahlus sunnah mencintai para sahabat dengan cinta yang syar'i. Ini berbeda dengan kelompok yang menyimpang, yang mereka mencela sahabat, melaknat para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat kecuali sebagian sahabat. Siapa mereka? Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Ya, berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah mencintai para sahabat seluruhnya, memuliakan mereka. Bahkan kita punya keyakinan, hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai para sahabat ini adalah bagian dari agama, bagian dari keimanan. Sedangkan wa bughduhum nifaqun wa kufrun wa isyan. Membenci para sahabat ini adalah bukti akan apa? Kekufuran dan kemunafikan seorang. Maka tumbuhkan cinta kepada para sahabat. Bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta? Baca sejarah para sahabat. Baca sejarah para sahabat, bagaimana mereka mempertahankan keimanan, bagaimana mereka menolong agama Allah, bagaimana mereka menyebarkan Islam, bagaimana mereka siap berjuang untuk agama Allah. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada prinsip yang keenam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang masyhur, la tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Maknanya kita jaga apa? Jaga lisan. Mencela muslim yang lain haram. Apalagi mencela siapa? Sahabat. Apalagi mencela sahabat. Mencela muslim, sibabul muslim fusuq. Mencela muslim yang lainnya itu hukumnya fasik, haram. Apalagi mencela sahabat. La tasubbu ashabi. Jangan engkau mencela sahabatku, kata Nabi. Fa walladhi nafsi biyadi, law anfaqa ahadukum dhahaban
mithla au anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kalau seandainya seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud di Madinah. Tuh melihat ini gunung apa ini? Samping ini gunung apa? Hah? Gunung Raung. Gunung ini kalau seandainya emas, enggak. Gunung Uhud katanya. Emas sebesar gunung Uhud diinfakkan di jalan Allah. Taib, tidak sebanding dengan infaknya sahabat 1 mud atau setengah mud. Infaknya sahabat kurma, infaknya sahabat gandum. Tapi bandingannya dengan emas sebesar gunung Uhud jauh. Bahkan sebagian ulama katakan 1 butir kurma, ya, dibanding dengan infaknya orang yang datang setelah sahabat, meskipun dengan sebesar gunung Uhud tidak bisa. Para sahabat infak dengan ikhlas. Para sahabat infak dengan keimanan yang kuat. Para sahabat infak pada saat mereka membutuhkan, tapi mereka lebih mendahulukan agama Allah. Ini para sahabat yang tidak bisa dibandingkan lagi. Maka tugas kita menjaga lisan dan hati. Cintai para sahabat. Ya, jaga lisan kita untuk tidak mencela mereka. Siapapun mereka. Baik istri Nabi atau para sahabat yang lainnya, cintai mereka. Sebagian mengatakan, kalau tidak salah ucapan Anas bin Malik atau Malik bin Anas mengatakan, kunna nu'allimu auladana hubba Abi Bakr wa Umar kama nu'allimu suwarun minal Quran. Kami biasa mengajarkan kecintaan kepada anak-anak kami kepada Abi Bakar dan Umar seperti kami mengajarkan sebagian surat-surat Al-Quran kepada anak-anak kami. Jadi kalau kita mengajarkan anak kita Al-Fatihah, apa cukup sekali? Nah, itu terus ulang sampai benar-benar kuat, ya, Al-Fatihah tersebut. Kita ajarkan Al-Ikhlas kepada anak kita, nggak cukup sekali, diulang-ulang, dimurojaah terus. Sama kita menanamkan kecintaan kepada anak-anak. Sebutkan tentang Abu Bakar siapa, Umar siapa, Uthman, Ali, para sahabat, al-ashrul basyarina bil jannah siapa, disebutkan. Sehingga tertanam pada mereka, inilah yang harus diikuti. Inilah qudwah yang harus dijadikan contoh. Inilah mereka manusia terbaik. Ini kecintaan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian selanjutnya pada prinsip yang ketujuh, al-aslu lupa sahabat tadi. Kita belum menyebutkan pengertian sahabat. Sahabat pengertiannya adalah yang disebutkan oleh para ulama termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Ai man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjumpa dengan nabi, mu'minan bihi, beriman kepada nabi, wa mata 'alal iman, dan meninggal di atas keimanan, maka sahabat dikatakan sebagai sahabat harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, man laqiyah, ay liqa, dia pernah berjumpa. Perjumpaan di sini bisa perjumpaan dengan mata kepala melihat, tayyib, dan bisa juga perjumpaan dengan badan kita tapi tidak dengan mata. Kenapa? Karena ada sahabat yang tidak melihat Nabi, buta tidak? Ada sahabat buta? Ada sahabat buta, tapi bersama Nabi tidak? Bersama Nabi, maka disebut apa? Sahabat. Man laqiyan Nabi, dia jumpa Nabi. Apakah cukup dengan jumpa saja? Abu Lahab jumpa Nabi, Abu Thalib jumpa Nabi, ya enggak? Ya, jumpa Nabi, tapi mereka tidak beriman. Tidak masuk pada syarat ini. Man laqiyan Nabi SAW, mu'minan bih, beriman kepada Nabi. Syarat yang kedua, setelah dia berjumpa Nabi, dia apa? Beriman kepada Nabi. Wa mata 'alal iman, dan syarat yang ketiga, dia meninggal di atas keimanan. 3 syarat terpenuhi, maka dia adalah sahabat Nabi. Baik dia berjumpa Nabi, sempat mendengar hadis Nabi, atau melihat Nabi kemudian dia meninggal sebelum berjumpa Nabi, sebelum mendengar hadis Nabi. Sahabat. Ya, tapi tentu berbeda. Sahabat, ya, bertingkat-tingkat keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka ini pengertian sahabat, terpenuhi 3 syarat tadi. Siapa yang berjumpa Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal di atas keimanan. Kemudian al-aslu sabi, poin yang ketujuh, prinsip yang ketujuh, mahabbatu ahlil bait, ya, masih ada hubungan dengan sahabat. Prinsip yang ketujuh adalah
mencintai keluarga Nabi, ahlu baitin Nabi. Mencintai keluarga Nabi. Mencintai keluarga Nabi kewajiban syariat. Mencintai keluarga Nabi ini adalah tanda keimanan kita. Baik. Kalau ada yang membenci keluarga Nabi, maka ini adalah kemunafikan. Kemunafikan. Karena Nabi perintahkan kita, dan Nabi wasiatkan, dan Nabi ingatkan kita, "Udzakirukumullah bi ahli baiti." Aku ingatkan kalian karena Allah, agar kalian mengingat apa? Keluargaku, tunaikan hak keluargaku, cintai mereka. Cintai keluarga Nabi SAW. Siapa di antara keluarga Nabi? Istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, paman-paman Nabi yang mereka beriman kepada Nabi. Ya, tidak cukup hanya mencintai anak-anak Nabi, kemudian membenci dan melaknat istri Nabi. Tidak cukup. Istri-istri Nabi, keluarga Nabi, paman-paman Nabi yang beriman, keluarga Nabi, anak-anak Nabi, cintai mereka dengan cinta yang syar'i. Perintah Allah dan Rasulnya mencintai mereka, cintai mereka dengan cinta syar'i, tanpa hulu. Tidak boleh melampaui batas. Oh, ini keluarga Nabi, ya, keluarga Nabi nih, maka punya kekhususan terlebih, ya, harus kemudian kita mencari berkah-berkah dengan ini. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kita mencintai keluarga Nabi adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kita bertawassul kepada Allah dengan kecintaan kita kepada mereka. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam lamiyahnya, hubbus sahabati kullihim li madhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Kecintaan kita kepada para sahabat, kecintaan kita kepada keluarga Nabi, ini adalah qurba, ibadah, dan kita bertawassul dengan cinta tersebut. Karena apa? Karena Allah yang perintahkan kita untuk mencintai mereka. Amal saleh. Rasul perintahkan kita, udzakirukumullah bi ahli bait. Ya, cintai mereka. Makanya ahlu sunnah mencintai orang yang dicintai Nabi dan membenci orang yang dibenci Nabi. Siapa orang yang dicintai Nabi? Istri-istrinya, anak-anaknya, sahabatnya. Datang seorang sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas?" Man ahabbun nas ilaih. Oh, kama qala. Siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Nabi mengatakan siapa? Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Nabi, ummahatil mu'minin. Iya. Minar rijal. Kalau dari kalangan lelaki siapa ya Rasulullah? Qala abuha, ayahnya siapa? Abu Bakar. Sahabat, keluarga Nabi, sahabat Nabi dicintai. Maka ahlu sunnah mencintai siapa yang dicintai Nabi, membenci siapa yang dibenci oleh Nabi. Nabi SAW mengatakan, la'ana man sabba ashabi fa la'natullahi alaihi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang yang mencela sahabatku, mudah-mudahan Allah melaknat dia, dan mudah-mudahan para malaikat melaknat dia, dan seluruh manusia melaknat dia. Karena mereka para sahabat, mereka keluarga Nabi, yang kewajiban kita mendoakan untuk mereka. Kita baca doanya, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Cintai mereka, doakan mereka. Kita ingin bersama mereka, cintai mereka. Seorang sahabat datang kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan, al mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan orang dia cintai. Kita cinta Abu Bakar wa Umar, kita tidak bisa beramal berjihad seperti mereka. Cintai mereka. Dengan itu kita berharap Allah kumpulkan kita bersama siapa? Bersama Abu Bakar wa Umar, bersama Uthman wa Ali, bersama para sahabat Nabi, bahkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya al-aslu tsamin, yaitu poin yang ke-8, prinsip yang ke-8 dari prinsip ahli sunnah, at-tasdiqu bi karamatil awliya. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini karamahnya para wali, bahwa para wali itu, ya, mereka diberi karamah oleh Allah. Ingat, ini salah sedikit, ya, berarti jatuh pada firqah yang menyimpang. Sama tadi, mencela sahabat, firqahnya Syiah Rafidhah. Dalam masalah karamah,
kita meyakini karamah para wali. Ahlussunnah meyakini karamah para wali ada. Naam. Mereka orang-orang yang diberi kekhususan oleh Allah, diberi keutamaan oleh Allah karena keimanannya, karena amal solehnya, karena ketaatannya, karena perjuangannya untuk membela agama Allah. Allah beri mereka yang di luar kebiasaan manusia. Ya. Tapi itu semuanya sebabnya adalah taat. Al-karamatu sababuha ta'ah, wasya'wadatu sababuha al-ma'asi. Karamah itu akan diperoleh dengan sebab ketaatan kepada Allah. Semakin dia taat, semakin dia akan berhak mendapatkan karamah. Tapi sedangkan sya'wadah itu ya mirip zahirnya seperti karamah, tetapi sebabnya maksiat. Seperti apa? Yang dilakukan tukang dukun, tukang sihir. Ya. Tukang dukun, ada orang yang bisa berjalan di atas air. Sedikit saja bedanya zahirnya. Wah, ini karamah ini. Karamah ini. Kayaknya Imam Syafi'i kalau tidak salah mengatakan, kalau engkau melihat seorang berjalan di atas air, terbang di atas angin, jangan cepat-cepat engkau percaya. Timbang dulu amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ternyata amalannya sesuai Al-Quran dan Sunnah, karamah. Akidahnya, ibadahnya, amaliyahnya seperti Al-Quran, karamah. Tapi kalau ternyata sholat tidak sholat, puasa tidak puasa, ya, hobinya ke tempat-tempat yang dianggap keramat, kemudian dia bisa berjalan di atas air, dia bisa makan besi, dia ditusuk tidak apa, tapi sakit gigi dia nangis, ya, ini bukan karamah, ini sya'wadah, sihir. Timbangannya Al-Quran dan Sunnah, paham ya? Nah, ini indah. Semakin dia jauh dari Al-Quran, semakin dia tidak sholat, semakin dia jauh dari ketaatan, semakin banyak maksiat. Wali apa ini? Wali apa? Wali apa? Ibnu Taimiyah tulis kitab Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Ibnu Taimiyah tulis satu kitab, ya, judulnya Perbedaan Antara Wali-wali Allah Ar-Rahman dan wali-wali syaitan. Nanti di sana bisa lihat ciri-ciri mereka seperti apa. Tapi wali-wali Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak ada kesedihan. Karena mereka yakin, ihfazillah yahfazka. Ya, ihfazillah yahfazka. Ini wali Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah, mereka orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Mereka yang benar akidahnya, benar tauhidnya dan benar amaliyahnya. Alladzina amanu, benar tauhid dan akidahnya. Wa kanu yattaqun, benar amaliyahnya. Ya, itu wali Allah. Tapi kalau tadi tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau beramal saleh, banyak maksiatnya, tapi ternyata bisa begini, bisa begitu, maka ini adalah apa? Sihir, sya'wadah, dan lain sebagainya tadi. Kemudian, wali-wali Allah, terakhir ini, wali-wali Allah, mereka bertingkat-tingkat. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Orang yang beriman semua, orang yang bertakwa semua, mereka wali Allah. Tetapi apa? Wa akramuhum indallah atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Tapi wali Allah itu bertingkat-tingkat. Mereka yang paling tinggi tingkatannya, mereka yang paling mulia di sisi Allah, mereka yang paling kuat mengikuti Al-Qur'an. Itulah wali Allah. Ya, mereka bertingkat-tingkat. Kemudian, jadi bisa bedakan ya antara wali dengan apa tadi? Wali Allah dengan wali syaitan. Ingat. Kemudian al-aslu tasi', prinsip yang ke-9. Prinsip yang ke-9. Al-aslu tasi' at-tamassuku bil kitabi was sunnah wa bi fahmi salafis salih. Prinsip ahli sunnah dalam beragama, ya, dan ini berbeda dengan prinsip ahli bidah. Prinsip ahli sunnah dalam beragama berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus salih. Ya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh.
Kita beragama bukan mengikuti pikiran akal kita, hawa nafsu kita. Kita beragama mengikuti aturan yang memiliki agama. Ini agama Allah. Maka kita beragama mengikuti apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah perintahkan, bukan mengikuti selera kita dalam beragama. Nah, ini prinsip ahli sunnah, bahwa dalam beragama mengikuti Al-Quran dan sunnah, zahiran wa batinah, dan mengikuti pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat. Mereka lah orang yang paling tahu tentang wahyu Allah. Mereka yang paling faham tentang sunnah Rasulullah. Mereka adalah muridnya Nabi SAW. Sehingga kita dalam beragama mengikuti pemahaman mereka. Ikuti apa yang dikatakan oleh para sahabat. Dan ini yang Allah perintahkan. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah orang yang kembali kepadaku. Kata Ibnu Qayyim, mereka sahabat yang kembali kepada Allah. Ikuti manhaj mereka, ikuti metode beragama mereka, ikuti pemahaman mereka. Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikuti sunnahku dan sunnahnya para sahabat, para khulafa'ir rasyidin secara khusus dan para sahabat secara umum. Ini wasiat Nabi, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak mendahulukan ya ucapan siapapun, pendapat siapapun melebihi pendapatnya Nabi. Ya, ucapan manusia ditimbang dengan ucapan Nabi. Pendapat manusia bisa diterima, bisa ditolak. Ini manhaj ahli sunnah. Sehingga tidak ta'assub, tidak fanatik kepada seorang, tidak ta'assub kepada ustaz tertentu, tidak ta'assub kepada tokoh tertentu, tapi dia ta'assub fanatiknya kepada apa? Kepada dalil, kepada Al-Quran, kepada sunnah. Dan ini yang Allah perintahkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran. Bukan cari dalilnya. War Rasul, kembalikan kepada Nabi. Kalau masih hidup, kalau sudah meninggal, cari hadisnya, cari dalilnya. Itu perintahnya, agar kita tidak fanatik mengkultuskan seorang. Ya. Dan imam kita Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa nama Imam Syafi'i? Ahsan, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Imam kita Imam Syafi'i. Orang Indonesia kalau ditanya mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'i. Tapi ternyata banyak meninggalkan mazhab Syafi'i. Yang penting pokoknya Syafi'i, mati urip Syafi'i katanya. Ya, tapi ditanya tidak tahu. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza shahal hadis fa huwa madhhabi." Kalau hadisnya sahih, itulah pendapatku. Maknanya Imam Syafi'i mengajak kita untuk berpegang kepada sunnah. Sehingga Imam Syafi'i diberi gelar oleh para ulama dengan gelar Nasirus Sunnah. Ingat, gelarnya Imam Syafi'i apa? Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Kalau antum mengaku mazhab Syafi'i, antum harus terdepan dalam membela sunnah. Imam Ahmad diberi gelar oleh para ulama Imam Ahli Sunnah. Ya, jangan menjadi ana Syafi'i fikih, tapi ternyata penentang mazhab Syafi'i dalam akidah. Tidak benar. Syafi'i dalam usul dan furu'. Syafi'i membela sunnah. Ya, maka kita beragama kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendahulukan ucapan siapapun daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kau dahulukan wahai orang yang beriman melebihi ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Apapun ucapan kita, timbangannya adalah qala Allah, qala Rasuluh. Tidak boleh kemudian meninggalkan sunnah demi ucapan manusia. Ya. Kemudian selanjutnya al-aslul ashir, prinsip yang ke-10. Ini prinsip yang terakhir yang pada risalah ini. Al-aslul ashir, at-tahdhiru minal bid'i wa ahliha. Prinsip ahli sunnah di dalam beragama, prinsip yang diyakini oleh ahli sunnah dan dipegang oleh ahli sunnah adalah at-tahdhiru minal bid'i wa ahliha.
ya, memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah, dan para tokoh-tokoh bid'ah dan para dai-dai bid'ah. Ini prinsip. Lihat Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk berdakwah. Apakah cukup memberi kabar gembira? Tidak. Nabi memberi apa? Peringatan, basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira, at-targhib, dan memberikan peringatan dari bahaya syirik, dari bahaya bid'ah, dari bahaya maksiat, dari bahaya kemungkaran. Ya, Nabi adalah mubasyir, Nabi yang memberikan kabar gembira, Nabi memberikan peringatan dari manusia. Maka ahli sunnah waspada, ahli sunnah berhati-hati, ahli sunnah menjaga diri dari perkara-perkara bid'ah dan pelaku bid'ah. Tidak melakukan bid'ah, tidak pula berkawan dengan ahli bid'ah. Ini ahli sunnah. Ya, tidak cukup, oh anda nggak lakuin bid'ah, tapi sahibnya siapa? Sahibnya ahli bid'ah. Ya, mundur-mandirinya sama ahli bid'ah, majelisnya majelis ahli bid'ah terus, kawan dekatnya ahli bid'ah terus. Tidak benar. Ada bara'ah, berlepas diri. Ahli sunnah berlepas diri dari bid'ah dan dari apa? Pelaku bid'ah. Sama. Orang yang mentauhidkan Allah, dia berlepas diri dari kesyirikan dan siapa? Dan orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik. Kenapa? Bid'ah ini adalah perkara yang membahayakan, perkara yang berbahaya. Karena bid'ah ini jarimah, kejahatan terhadap sunnah Nabi SAW, kejahatan kepada Rasulullah. Rasul membawa agama yang murni, sebagaimana yang Allah berikan, Allah turunkan kepada nabinya, kemudian dirusak oleh ahlul bid'ah, ditambah, dikurangi, dibuat motivasi. Tidak percaya kalau agama ini sudah apa? Sudah sempurna. Secara tidak langsung mereka mencela Rasulullah. Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sempurna sudah. Tidak butuh tambahan, tidak butuh inovasi baru. Ini agama, ya. Maka ahlu sunnah berpegang kepada itu. Wasiat Nabi SAW, jauhi bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Cukupkan apa yang dibawa oleh Nabi. Allah ingatkan kita, dan ini ancaman. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Dan waspadalah kalian, hati-hati kalian dari menyelisih perintah Rasul, dari menyelisih sunnah Rasul, dari menyelisih ajaran Rasul. An tusibahum fitnah, kalian akan ditimpa fitnah, aw yusibahum 'adzabun alim, atau Allah akan timpakan azab yang berat, azab yang pedih. Ya, orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, akan ditimpa fitnah bid'ah. Semakin jauh dari sunnah, semakin banyak bid'ahnya. Ditimpa fitnah kesyirikan, tidak mengikuti ajaran Nabi, jatuh dalam kesyirikan. Fitnah kekufuran, dia bisa keluar karena sebab bid'ahnya. Makanya hati-hati, waspada dari ini. Cukupkan apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berwasiat, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti Nabi, ikuti ajarannya. Jangan engkau membuat bid'ah. Wa la tabtadi'u, jangan buat bid'ah. Faqad kufitum, sudah dicukupkan dari ajaran Rasulullah. Tidak butuh tambahan. Cukup sudah. Kalau orang mencari keselamatan, ada pada Rasulullah. Orang mencari keselamatan, ada pada yang dibawa oleh para sahabatnya. Makanya ketika tadi hadis yang pertama yang kita bawakan, ketika Nabi SAW menyebutkan firqah, kelompok perpecahan di tengah umat, yang selamat siapa? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Orang yang seperti aku dan sahabatku hari ini, beragama seperti agamanya Nabi. Adapun muamalah tafadhal, urusan dunia silahkan. Yang punya inovasi baru, yang punya penemuan baru, selama tidak melanggar syariat dan ajaran Rasulullah. Inilah para jamaah, para santri, para akhwat yang dimuliakan Allah. Inilah diantara 10 prinsip ahli sunnah yang harus kita pegang, agar kita tidak jatuh pada firqah-firqah yang menyimpang, agar kita bisa istiqomah di dalam beragama.
ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan prinsip yang 10 yang singkat ini bermanfaat dan nanti bisa dilihat dari kitab-kitab para ulama. Ini bukan batasan, bukan lil hasar, bukan pembatasan hanya 10, tidak, tapi ini adalah menyebutkan sebagian kecil dari prinsip agama atau prinsip manhaj ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita semuanya dan memberikan keteguhan di atas tauhid dan sunnahnya, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan kita semuanya dijaga dari segala fitnah-fitnah ma zahara minha wa ma batan. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ana kasih pertanyaan ya. Ini ada buku. Baik. Susah apa mudah? Yang mudah saja. Yassiru wala tu'assir. Oh, mau bertanya dulu. Baik. Nanti kalau Anda tidak bisa, Anda minta beliau Ustaz Asim ada. Insyaallah. Ustaz Qim ada. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Keluarga Nabi yang keturunan yang hidup Nabi. Karena kita tahu kan banyak yang menyimpang. Mencintai keluarga Nabi itu termasuk keturunan yang sampai hari ini. Tayyib, barakallahu. Oh, alam di antara mereka terjadi perselisihan. Apakah ini benar ya dari Ahlul Bait Nabi atau mereka pengakuan saja. Tapi kalau memang benar mereka adalah min ahli baitin Nabi, min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita mencintai mereka sesuai dengan apa mereka mengikuti Nabi. Paham maksudnya? Kecintaan kepada mereka adalah kecintaan yang syar'i. Kalau mereka mengikuti Nabi, beriman kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi, kita cintai sesuai dengan perintah Nabi. Tapi kalau sampai mereka kufur kepada Nabi, tidak perlu dicintai. Seperti Abu Talib, Abu Lahab, yang lain sebagainya, ya. Atau mereka menyimpang dari manhaj yang dibawa oleh Nabi, maka kecintaan kita karena keimanannya, tapi dalam bid'ah dan maksiatnya tidak boleh kita cintai. Paham maksudnya? Dan Nabi katakan, "Wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh." Siapa yang amalannya ya mungkin sedikit, amalannya lemah, amalannya tidak sesuai ajaran Nabi, maka sunnahnya nasabnya tidak bisa memberikan manfaat yang bermanfaat di sisi Allah. Tayyib. Kalau seandainya orang itu tidak dari keturunan Nabi, ada nggak orang tidak keturunan Nabi? Antum keturunan Nabi loh. Nabi Adam. Kalau seandainya orang itu bukan dari ahli baitin Nabi, bukan dari ahli baitin Nabi, bisa tidak dia menjadi manusia terbaik? Bisa. Karena ukurannya itu adalah takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, menjadi manusia terbaik karena sebab iman dan takwanya. Kalau seandainya dia benar keturunan Nabi, kita cintai dia sesuai dengan nasihat Nabi, udzakirukum wa bi ahli baiti. Tapi kecintaan kita sesuai batas apakah dia mengikuti Nabi atau malah dia menyimpang dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nasab bukan menjadi ukuran bahwa dia pasti akan selamat. Kalau seandainya nasab menjadi ukuran bahwa dia pasti selamat, maka yang pertama akan selamat siapa? Anaknya Nabi Nuh. Salah. Kalau keluarga menjadi ukuran bahwa dia akan selamat, maka siapa? Istrinya Nabi Lut akan selamat dari azab. Kalau seandainya selamat, maka Abu Talib akan selamat dari azab Allah. Maka kalau dia mukmin benar dan tidak menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita cintai sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk menentukan apakah benar si fulan, Allahu a'lam. Karena banyak yang terjadi di antara mereka pun perselisihan. Allahu a'lam. Kita tidak membicarakan itu, tapi selama orang itu beriman, kita cintai karena dia keimanannya. Apalagi kalau sampai dia keturunan Nabi, maka kita cintai karena wasiat Nabi. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "La yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, kita ingin kebaikan untuk diri kita, kita pun ingin kebaikan untuk saudara kita. Kita cintai mereka karena keimanannya, ya. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Baik, adik-adik mungkin atau bapak-bapak. Sebutkan 2 prinsip saja dari 10 prinsip yang kita sebutkan tadi. Tidak boleh baca ya, angkat tangan. Allah. Meyakini 6 rukun iman. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa iman itu dalam meyakini di hati, diucapkan dan dibuktikan dengan amal, dan bahwa iman itu naik dengan perkataan dan turun dengan kemampuan. baik, bertambah dan berkurang. Masya Allah. Barakallahu. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya sebutkan 1 ayat saja dari semua ayat yang pernah Anda baca tadi. Fadhal, silakan. Ulang. Ati'ullah habahu. Boleh, Hasan. Barakallahu fiik. Silakan. Baik, sebutkan hadis. 1 hadis dari semua hadis yang Anda baca tadi. Fadhal. Yang di luar enggak usah malu, silakan. Mungkin ada. Fadhal, adik-adik, mas-mas. Hadis, 1 hadis. Tidak semuanya. Fadhal. Masya Allah, Hasan. Akhir hadis yang Anda sebutkan tadi dibaca oleh beliau. Silakan pilih. Baik. Selanjutnya sebutkan tentang para sahabat. Siapa yang dimaksud dengan khulafaur rasyidin dalam hadis yang Anda baca tadi? Fadhal. Urutannya. Ahsan. Barakallahu. Ta'ala. Siapa yang paling tua di sini? Atau nggak ada yang merasa tua? Dari jamaah. Siapa yang paling tua? Antum berapa, Pak? 52. Di atasnya? Di atas 52 ada? Tidak ada di atas 52. Insyaallah. Fadhal, Pak. Baik, yang terakhir. Sebutkan istri Nabi 3 saja. Sumayyah siapa itu? Aisyah, Zainab, Khadijah. Zainab siapa? Yang lain? Aisyah, Khadijah, satu lagi. Apa kata Syekh Abdul Muhsin apa? Istri Nabi. Allah musta'an. Khassun ma'a jazar sihah. Khassun ma'a jazar sihah. Khasin. Naam. Khasin. Kha adalah Khadijah, sin sauda. Ya, khassun. Khas ini artinya selada ya, daun selada ya. Yang kalau antum beli beli burger itu apa dalamnya itu? Daun apa namanya? Selada. Khassun ma'a jazar. Khassun ma'a jazar. Jazar apa? Apa jazar? Yang dimakan kelinci itu apa namanya? Wortel. Sihah, bikin sehat. Daun selada dicampur daun apa? Dicampur apa tadi? Wortel bikin sehat enggak? Bikin sehat. Khassun, kha Khadijah, sin sauda, jim Juwairiyah, za siapa? Benar Zainab ya? Ahsan, tal, Masya Allah, ahsan. Za Zainab, kemudian ro Romlah, Jazar, ahsan. Kemudian Sihah, sotnya siapa?
Sofiyah. Kemudian haknya Hafsah, haknya Hindun. Berarti ada berapa? 10. Khassun ma'a jazar sihah. Satu lagi siapa? Hah? Ada salah satu yang dua namanya. Zainab apa Sofiyah? Zainab bintu siapa? Ada dua ya. Itu dari yang disebutkan oleh ulama bahwa nama-nama istri Nabi tadi bisa disingkat dengan khassun ma'a jazar sihah. Nanti dicek lagi ya. Naam, dari khassun ma'a jazar sihah. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah, dan jazakumullahu khairan kepada para asatidzah dan pengurus Yayasan Nidaul Islam yang telah memberikan kesempatan untuk berjumpa dan silaturahim di tempat yang mulia ini, dan juga jazakumullahu khairan kepada semua jamaah yang telah hadir. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala membalas kepada kita semuanya dengan kebaikan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dakwah ini, dakwah sunnah, dan kita termasuk dari orang-orang yang membelanya di jalan Allah tabaraka wa taala. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.